Halo teman-teman, selamat datang lagi di Farisa Med. Dalam video ini kita akan sama-sama belajar lagi untuk membahas latihan-latihan soal TKA Matematika tingkat SMP. Baik, kita langsung saja ya teman-teman. Pada soalnya diketahui A sama dengan 2 pangkat 3, B 3 pangkat 4, dan C 6 pangkat 3. Berdasarkan informasi tersebut, pilihlah pernyataan berikut yang benar. Jawaban benar lebih dari satu. Pernyataan yang pertama, jika P sama dengan C dibagi A, maka nilai P adalah 27. Oke, pernyataan pertama, P-nya adalah C 6 pangkat 3 dibagi A-nya 2 pangkat 3. Baik, di sini karena pangkatnya sama, yaitu sama-sama angka 3, maka kita bisa selesaikan dengan sifat ya, teman-teman. Menjadi 6/2, 6 bagi 2, pangkat 3P sama dengan 6 dibagi 2 adalah 3. 3 pangkat 3. 3 pangkat 3 itu adalah 27. Pernyataan pertama berarti benar. Pernyataan yang kedua, jika P sama dengan C dibagi A, nilai 3P adalah 27. Teman-teman, kita kan tadi sudah menemukan ya bahwa nilai P-nya itu 27 yang ini. Maka nilai 3P tinggal kita kali saja. 3P sama dengan 3 dikali P-nya 27. 27 dikali 3 itu adalah 81. Jelas salah ya? Ini 27. Oke, pernyataan yang ketiga. Jika Q sama dengan C dibagi B, nilai Q adalah 8/3. C-nya, Q sama dengan C-nya adalah 6 pangkat 3 dibagi B, itu 3 pangkat 4. Nah, untuk mengerjakan soal ini, kita bisa pecah dulu nih teman-teman, basis angka 6-nya. Jadi, Q sama dengan yang 6 itu kita pecah jadi 2 kali 3. Pangkatnya tetap ya, pangkat 3. Terus baginya per 3 pangkat 4. Begitu ya. Atau kita lanjut di mana nih? Di sini saja. Q sama dengan 2 pangkat 3 kali 3 pangkat 3 per 3 pangkat 4. Q sama dengan 2 pangkat 3 nya biarkan saja kali, nah ini kita bisa gunakan sifat karena pembagian, maka jadinya 3 pangkat 3 kurangi 4. Q sama dengan 2 pangkat 3 itu berapa teman-teman? 8 ya, dikali 3 pangkat 3 dikurangi 4 itu min 1. Q sama dengan 8 dikali, nah pangkat yang negatif ini kita ubah jadi 1/3 pangkat 1 sama dengan 8 kali 1 8 per 3 pangkat 1 ya 3. Maka jawabannya Q adalah 8/3. Dan pernyataan yang ketiga itu benar ya. Terakhir, jika R sama dengan A dikali B dibagi C, nilai R adalah 9. Kita kerjakan di sini ya, di atas. R sama dengan A dalam kurung A dikali B 2 pangkat 3 dikali B nya 3 pangkat 4 lalu dibagi C 6 pangkat 3. Oh, ini saya lupa tanda baginya ya, dibagi 6 pangkat 3. Oke, nah angka basis 6 ini kita pecah lagi teman-teman biar mudah menghitungnya ya. R sama dengan, sebentar saya hapus dulu bagian ini ya supaya cukup lahannya.
Oke, kita lanjutkan. R sama dengan 2 pangkat 3 dikali 3 pangkat 4. Tanda baginya jadi per. 6-nya kita bongkar lagi. Jadi 2 dikali 3 pangkat 3. R sama dengan 2 pangkat 3 kali 3 pangkat 4 per ini 2 pangkat 3 kali 3 pangkat 3. Nah, sekarang basisnya sudah sama semua ya, 2 dan 3. Ini mohon maaf pangkat 3. Lalu bisa kita gunakan sifat teman-teman, yang basisnya 2 kita gunakan sifat. Jadi R sama dengan 2 pangkat 3 dikurangi 2 pangkat 2 pangkat 3 dikurangi 3 gitu ya, kali 3 pangkat 4 dikurangi ini pangkat 3 gitu. Jadi ini kesini gitu. R sama dengan 2 pangkat 0 ya, 3 kurangi 3 0. Nah, bilangan yang berpangkat 0 itu nilainya adalah 1 dikali 3 pangkat 4 dikurangi 3 adalah 1. Jadi R sama dengan 1 dikali 3. 3 pangkat 1 itu 3 sama dengan 1 kali 3 adalah 3. Nah, jadi nilai R-nya adalah 3, sedangkan di sini 9, maka pernyataan yang keempat itu salah. Begitu ya. Baik, kita lanjutkan di nomor berikutnya. Oke, ini ada sebuah paragraf, tapi sebelum ke paragrafnya kita baca dulu soalnya. Panjang area greenhouse Bu Lydia adalah titik. Panjang area greenhouse. Bu Lydia gemar berkebun. Selain menghasilkan buah dan sayur, berkebun menjadi kegiatan yang menyehatkan badan. Bu Lydia bertanam secara hidroponik di pekarangan rumah. Ia merancang area greenhouse hidroponik berbentuk persegi panjang. Perbandingan panjang dan lebar area tersebut adalah 5:3. Oke, berarti panjangnya adalah 5, perbandingan ini ya, lebarnya adalah 3. Keliling area greenhouse 64 meter. Kelilingnya 64. Bu Lydia menanami kebun tersebut dengan beraneka sayur dan buah seperti bayam, wortel, tomat, cabai, dan stroberi. Bu Lydia merawat kebun tersebut dengan sungguh-sungguh. Setelah 3 bulan berlalu, Bu Lydia memasuki masa panen tomat. Bu Lydia tidak lupa menyisihkan sebagian tomat untuk dibagikan kepada 32 tetangga. Tiap-tiap orang memperoleh 2 kg tomat. Panjang area greenhouse Bu Lydia adalah titik. Baik teman-teman, di sini untuk menyelesaikannya, karena diketahui sebuah kelilingnya, kemudian ada perbandingannya, kita bisa gunakan rumus dari keliling persegi panjang, karena bentuknya persegi panjang ya. Rumus dari keliling persegi panjang itu adalah 2 dikali panjang tambah lebar. Nah, ini bilangan-bilangannya dimasukkan dulu. Kelilingnya adalah 64 sama dengan 2 dikali panjang tambah lebar. Lalu 2-nya pindahkan ke sebelah kiri, jadi 64/2 sama dengan panjang tambah lebar. 64 dibagi 2 itu adalah 32 ya. Nah, 32 ini adalah penjumlahan antara panjang dan lebar. Nah, hasil dari penjumlahan panjang dan lebar ini bisa kita gunakan nih teman-teman. Yang ditanya adalah panjangnya saja. Berarti kita gunakan panjang sama dengan perbandingan pada panjang itu berapa? 5. Berarti tulis 5 per total dari perbandingannya 5 tambah 3, yaitu 8 per 8 dikali total dari panjang dan lebarnya ini tadi 32. Nah, gitu ya. Bisa kita sederhanakan 32-nya sama 8. 8 bagi 8 1, 32 bagi 8 4. Angka yang tersisa adalah 5 kali 4. Maka 5 kali 4 adalah 20. Dan ini adalah hasilnya.
panjang dari area greenhouse itu 20 meter yang B. Begitu ya. Kita lanjut lagi di nomor berikutnya. Oke, masih dalam paragraf yang sama. Berdasarkan informasi tersebut, tentukan benar atau salah untuk setiap pernyataan berikut. Pernyataan yang pertama, jika tomat dibagikan kepada 16 tetangga, tiap-tiap orang akan menerima 4 kg. Baik, kita di sini punya clue ya. Katanya Bu Lydia tidak lupa menyisihkan sebagian tomat untuk dibagikan kepada 32 tetangga yang masing-masingnya memperoleh 2 kg. Artinya tomat yang disisihkan oleh Bu Lydia untuk dibagikan ke tetangga adalah 32 kali 2 kg. Totalnya adalah 64 kg. Nah, ini bisa kita gunakan sebagai acuan ya. Ke pernyataan yang pertama, jika tomat dibagikan kepada 16 tetangga, tiap-tiap orang akan menerima 4 kg. Nah, kita bisa gunakan yang ini, 64 tadi dibagi 16 tetangga sama dengan yaitu 4 kg. Jadi benar ya teman-teman pernyataan yang pertama. Pernyataan yang kedua, jika tomat dibagikan kepada 8 tetangga, tiap-tiap orang akan menerima 9 kg. Kita tinggal hitung saja, 64 kalau misalnya mau dibagi ke 8 tetangga. 64 dibagi 8 adalah 8 kg, sedangkan ini 9, maka pernyataan yang kedua itu salah. Pernyataan yang ketiga, jika tomat dibagikan kepada 2 tetangga, tiap-tiap orang akan menerima lebih dari 10. Kalau misalnya 64 kg mau dibagikan kepada 2 tetangga saja, maka hasilnya adalah 32 kg. Dan betul bahwa 32 kg itu lebih dari 10 kg. Jadi pernyataan yang ketiga itu benar. Begitu teman-teman, cukup sampai di sini dulu ya pembahasan dalam video ini. Nanti akan kita lanjutkan lagi pada pembahasan-pembahasan lainnya. Dan jangan lupa untuk like video ini, kemudian subscribe dan share ke teman-temannya sebagai bahan acuan dalam belajar. Terima kasih teman-teman sudah menonton dan sampai jumpa. Bye.